diambil semua jimat. Pas dibuka ya tulisan Arab. Pak Ustadz lagi-lagi istighfar. Pak Ustadz bilang, ibu tahu nggak arti dari tulisan Arab gundul ini? Tulisan Al-Quran bukan, kata mama kayak gitu. Bukan, ini mah nama-nama jin, katanya kayak gitu. Pakai baju. Om gue tuh ngiranya tuh ayah gue. Nepok, Mas Irwan kayak gitu. Mas, pas nengok ternyata bukan. Taring panjang, rambutnya berekele, tapi pakai baju ayah gue. Pas selesai sholat, pas salam kanan, saya melek, aman. Pas salam kiri, saya lihat tuh ada pocong tuh sambil giniin saya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan gue udah mendatangkan seorang narasumber yang kali ini narasumber kita mengalami hal-hal berat. Ini semua menyangkut tentang jimat. Nah, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Kak Anggi, kabar baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Kak Anggi, hal-hal jimat yang dialamin sama Kak Anggi dan keluarga, ini dialamin dari tahun berapa, Kak? Dari tahun 2006 sampai tahun 2016. 2006 sampai 2016, berarti itu sekitar 10 tahunan ya? 10 tahun, betul. Ini dari umur Kak Anggi berapa, Kak? 6 tahun sampai 16 tahun. Oke, dan ini dari 6 tahun berarti dari Kak Anggi kecil sudah merasakan hal-hal ganjil, semuanya itu menyangkut tentang ini? Iya, betul. Masuk mistis-mistis dan sosok-sosok yang ada di rumah atau di mana nih? Di rumah kontrakan yang lama, itu tempatnya di Penggilingan, terus rumah yang sekarang di Kabupaten Bekasi. Oke, dan ini ada sangkut pautnya hal-hal mistis yang ada di rumah dengan jimat-jimat tadi? Iya, betul. Dan ini jimat ini didapetin oleh siapa nih, Kak? Jadi ayah berobat ke suatu haji, katanya bisa buat nyembuhin orang, tapi setelah berobat dari situ dikasih kayak jimat, katanya biar aman, selamat. Kayak gitu. Nah, kita tahan dulu nih, Kak. Ini menarik banget nih karena ini masih banyak banget orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini masih terjadi lah di masyarakat gitu. Betul. Dan ini Kak Anggi alamin bersama keluarga ya? Iya. Nah, teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip apa yang dialamin sama Kak Anggi dan keluarga. Nanti kalian bisa simak semua penjelasan dan pengalaman dari Kak Anggi. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oh ya Kak, sepanjang video ini juga akan ada atok-atok yang digambarin sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami saat kejadian itu terjadi tuh Kak. Iya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Anggi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Anggi, awal mula kejadian yang terjadi di rumah lo dan keluarga lo gimana, Kak? Jadi awal mulanya itu di tahun 2006. Gue sekeluarga itu mau pindah dari kontrakan yang pertama ke kontrakan yang baru. Jadi kontrakan yang pertama itu petakannya cuma 2, terlalu kecil buat kita bertiga. Akhirnya gue sama ayah gue, mama gue tuh mutusin buat nyari kontrakan yang lebih besar gitu. Beberapa kali survei kontrakan, akhirnya dapatlah satu klaster besar di Penggilingan, tapi gue nggak tinggal di satu klaster itu. Ada satu rumah di sebelah klaster, tapi masih satu pemilik. Akhirnya udahlah deal buat tinggal di situ. Proseslah pindahan besok harinya di pagi hari, tapi abis itu beres-beres rumah kayak biasanya kita habis pindahan. Terus ada syukuran kecil-kecilan. Udahlah malam, saatnya gue sama keluarga tidur. Kita tidur di ruang tidur kan. Nah, kasurnya itu mepet ke sebelah kiri.
Jadi lu kayak pernah lihat kontrakan gak sih yang cuma ngelos gitu aja? Kasur sebelah kiri, jalanan sebelah kanan. Jadi pintunya semuanya di kiri ya? Sampai dapur tuh kelihatan ya? Iya. Okay. Nah terus sebelum tidur tuh kayak biasa lah. Gue bercanda-canda dulu sama orang tua. Posisinya tuh mama di pojok, gue di tengah, ayah gue di pinggir. Udah pada capek kan, terus ya udah diajaklah tidur. Kayak biasa baca doa tidur dulu. Abis itu sebelum mau tidur, jadi depan kasur itu tuh ada kipas. Sebelah kipas kan ada space. Nah sebelum tidurlah gue bilang sama ayah, ayah, tante-tante yang di depan itu siapa? Kata gue kayak gitu. Terus kata ayah, tante-tante mana? Itu yang di depan, kata gue gitu. Terus ayah bilang sama mama, mah si Anggi ngeliat apa? Mama kan logik banget ya. Mama cuma bilang, namanya juga anak kecil, percaya banget, paling halusinasi dia. Karena ayah tuh lebih percaya mistis, ayah tuh tahu anak kecil nggak mungkin bohong kan. Terus ayah tuh cuma sambil meluk bilang, jangan ganggu Anggi dong ya, Anggi kan anak baik kayak gitu. Ya udah tidur yuk. Akhirnya udah diajak tidur. Yang tidur sih cuma mama sama ayah doang. Jadi gue tuh di tengah pandang-pandangan sama si tante-tante itu. Yang gue lihat tuh dia tuh perempuan tinggi gede, pakai baju putih. Ya udah, mata dia kosong yang ngeliatin gue aja. Jadi posisi gue di tengah, dia berdiri di depan gue, di tengah juga. Di belakang kasur berarti itu ya? Iya, di depan kasur. Dia sambil begini. Nah itu udah gue pandang-pandangan aja. Karena gue ngomong sama mama gue gak dipercaya. Terus ayah gue kayak cuma nenangin, udah dong Anggi kan anak baik gak mungkin diganggu. Akhirnya gue cuma pandang-pandangan sama dia sampai gue tidur. Nah kebetulan kebesokan harinya tuh hari pertama masuk sekolah bang. Dibangunin lah gue. Udah selesai mandi, sarapan. Nah gue tuh denger ayah tuh bilang kayak gini, semalam ayah mimpi gak enak banget deh kayak gitu. Terus kata mama, mimpi apa? Iya, ayah di kamar mandi ketemu sama perempuan gede tinggi. Kayak mau nyekek ayah kayak gitu. Kata mama, jangan-jangan mimpi itu lagi sampai ayah ngigo, katanya kayak gitu. Kata ayah, iya emang karena mimpi itu pengen kecekek. Makanya ayah tuh teriak-teriak. Jadi tuh mama ngeliat ayah tuh teriak-teriak di tidurnya. Nah di mimpi ayah itu, ayah lagi ketemu sama perempuan tinggi besar, persis sama yang gue lihat tante-tante itu siapa ayah kayak gitu. Udahlah, nggak mau digubris lebih jauh. Udah tuh ngelakuin aktivitas biasa, gue diantar sekolah, terus abis itu dijemput, terus pulang. Ya kayak anak kecil pada umumnya, pulang, makan, terus ganti baju. Nah pas lagi ganti baju di kamar itu, gue tuh denger ada yang manggil Anggi, Anggi. Gue cari-cari kan, nggak ada orangnya sama sekali. Terus gue bilang sama mama, mah ada yang manggil Anggi tadi ya, kata gue kayak gitu. Kata mama, nggak ada. Tapi tadi Anggi denger ada yang manggil Anggi, arahnya dari belakang dapur. Kata mama, itu tetangga sebelah kali yang lagi main, katanya kayak gitu. Udah sekarang mah tidur aja, mainnya nanti. Ya udahlah, akhirnya gue tidur. Pas sorenya sambil disuapin mama tuh, main ketemu sama teman-teman baru. Jadi tadi masih ingat kan klaster besar, tapi gue tinggal di sebelahnya, nggak masuk klaster itu, satu pemilik yang sama. Gue main di klaster itu, ketemulah sama 3 teman baru. Sebut aja namanya si Salsa, si Adel, sama si Firly. Udah tuh main, ketemu, sampai akhirnya maghrib. Menjelang maghrib itu ya mamah ngajak pulang, emang udah waktunya maghrib masuk ke rumah. Tapi sebelum pulang itu gue ngeliat di belakang Salsa, di belakang Adel tuh ada 2 anak kecil. Gue kira itu adeknya si Salsa sama si Adel. Gue ngedeket 2 anak kecil itu, 2 anak kecil itu malah lari sampai ke ujung klaster. Jadi di ujung klaster itu tuh ada pohon mangga gede. Ada pohon mangga gede, nah gue lari ngikutin di belakang pohon. Terus gue tanya, kalian siapa? Kata gue kayak gitu. Dia cuma diem aja. Gak lama ada mamah narik tangan, ayo pulang udah maghrib. Ya udahlah, gue pulang. Makan lagi, diajak sholat maghrib lagi sama mamah. Terus udah tuh belajar. Abis itu selesai belajar kan gue pasti main tuh. Main di kamar sendirian. Nah pas lagi main itu, ya gue ngeliat 2 anak kecil itu tadi.
masuk dari arah dapur ke kamar. Terus gue lihat, kalian lagi kayak gitu. Kalian namanya siapa? Kata gue kayak gitu. Mereka masih diem. Terus gue bilang, yuk kita main. Udah tuh main boneka. Abis itu mama tuh kayak denger gue tuh ngomong sendiri, ketawa-tawa sendiri, asik sendiri. Mama masuklah ke kamar. Terus mama bilang, katanya, Dek, kok kamu main sambil ketawa-tawa sendiri? Katanya kayak gitu. Gue bilang, iya, lagi main sama temen sambil nunjuk ini 2. Lagi-lagi mama itu kan logik ya. Mama tuh mikir kayak, ya udah, gue lagi main sama teman hayalan gue gitu. Oh, temen yang ini, hayalan Dede ya kayak gitu. Kata gue, enggak, bukan, ini teman Anggi yang baru yang tadi. Mama nanya, yang mana? Ini loh, ini. Terus di situ mama kayak udah mulai takut. Mama bilang, ya udah yuk stop, mainnya di luar aja sama mama kayak gitu. Ya udah akhirnya gue main di luar sama mama. Pulang tuh ayah kan. Pas ayah pulang, mama tuh cerita katanya si Anggi tuh makin lama makin ini ya suka punya teman sendiri. Kata ayah, Anggi bisa kali ngeliat kayak gitu-gitu. Lagi-lagi mama bilang, tapi namanya anak kecil mah ada aja teman hayalannya. Tapi ayah lagi-lagi bilang katanya, enggak, tapi ini mah anak kayaknya emang bisa ngeliat kayak gituan deh, katanya kayak gitu. Soalnya baru pertama datang aja dia udah bilang tante-tante besar. Terus gak lama ayah mimpi perempuan gede, rambutnya panjang mau nyekek ayah, sama kayak yang Anggi bilang. Terus ya udahlah, akhirnya udah tuh pokoknya setelah kumpul keluarga tidur lagi. Baru mau tidur, dengerlah kita suara kayak dentuman kenceng banget di ruang tamu, kayak duk kayak gitu. Kita takut yang pertama ada maling, yang kedua atau ada benda jatuh ya. Dicek lah, nggak ada benda jatuh sama sekali. Nggak ada apa-apa sih tuh? Nggak ada apa-apa, nggak ada orang sama sekali. Terus nggak ada benda jatuh, nggak ada benda rusak juga. Nggak lama setelah denger itu jatuh, terus kita tuh denger kayak ada pasir kelempar ke atas genteng. Terus nggak lama bunyi soang. Yang denger sebenarnya sih cuma Anggi sama ayah doang sebenarnya. Mama lagi-lagi nggak denger. Gue bilang, ih suara apa? Kata ayah, iya ada suara pasir kelempar di atas. Diintip kan dari depan jendela, nggak ada apa-apa. Terus nggak lama ada suara soang, ya suara soang kayak gitu. Akhirnya kayak suara ketawa, hihihi kayak gitu. Dari atas genteng. Dari atas genteng. Yang denger cuma gue sama ayah. Nah ayah di situ kayak astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Terus mama, apaan sih? Denger apa? Kayak gitu. Ayah bilang, itu loh ada suara orang ketawa. Kata mama, enggak ada kayak gitu. Udahlah tidur aja, akhirnya tidur. Besoknya lagi, itu kan malam kedua ya. Malam kedua aja udah diketawain kayak gitu kan. Malam kedua dari bener-bener baru pindah ke tempat itu ya? Iya, baru pindah ke tempat itu. Pertama pindah ke tempat itu diliatin sama perempuan besar. Malam kedua kita diketawain, tapi yang denger cuma gua sama ayah doang. Pas besok paginya, ayah itu orangnya mistis banget dia. Percaya sama yang gitu-gituan. Lagi-lagi ayah bilang, kayaknya di rumah ini gak beres deh, katanya kayak gitu. Pantes kita dapat harga murah. Katanya juga ini udah kosong lama, katanya kayak gitu. Berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kosong lamanya tuh sekitaran 3 tahun katanya udah kosong. Gak ada yang nempatin. Murahnya saat itu? Murahnya berapa ya? Zaman itu masih 400.000 deh. 2006. 400.000 buat satu rumah 3 petak? 3 petak, tapi itu ukurannya lumayan besar loh. Tapi harganya 400.000? 400.000. Dan itu posisinya kenapa nggak disatuin sama klaster yang lain gitu loh. Jadi gue tuh dapetin sisa satu itu. Dan ini masih di Jakarta, masih di walaupun Jakarta. Minggir tapi masih di Jakarta. Betul, masih di Jakarta. Awal sih emang nggak ada yang aneh ya, walaupun depan tuh ada bekas tebangan pohon kelapa, cuma ya nggak mau cari tahu itu bekas apa rumahnya. Cuma ya Pak Haji yang bilang itu, Pak Haji itu yang pemiliknya ya. Pak Haji bilang ya rumah ini emang udah lama kosongnya, tapi masih layak buat dipakai, terus dikasih harga murah ya udah kita ambil. Dan bentuk rumahnya masih lumayan bagus? Masih lumayan bagus. Tapi dengan tembok dan atap itu masih lumayan bagus? Masih bagus banget. Berarti bukan selayaknya harga 400.000 saat itu ya? Bukan. Tapi memang kalau lantai, bukan lantai keramik yang putih. Tapi kayak lantai dari tanah liat gitu loh. Bukan keramik kuning?
Apa Bukan. Tapi kayak lantai-lantai Jawa yang warna abu-abu. Oke. Kayak gitu. Lagi-lagi mama tuh ngebantah ayah. Mama bilang nggak mungkin lah, kan kita udah nyelamatin rumah ini pas awal kita datang, walaupun emang cuma kecil-kecilan tapi kan udah didoain. Tapi ayah bilang, tapi kan yang kayak gitu juga ada di dunia. Udah deh, pokoknya nanti ayah kalau sempet pulang kerja, nanti ayah mampir ke Pak Haji. Jadi Pak Haji itu, dia itu Pak Haji tinggalnya di Tangerang. Dia tuh emang buka pengobatan yang ngobatin buat santet, terus pesugihan, terus kayak sakit-sakit kayak patah tulang aja bisa diobatin sama dia. Tapi gitu, katanya memang setelah pulang dari sana nanti orang yang berobat tuh bakal dikasih entah air minum ataupun jimat buat dipegang, katanya buat keselamatan, buat kesembuhan, katanya kayak gitu. Terus kata mama, ya udah terserah ayah aja, kayak gitu. Abis itu malamnya ayah pulang kerja, itu tuh ayah udah bawa jimat segala macem. Jadi jimatnya itu ada 3 bungkus lapisan kertas emas sama 1 gesper. Tapi di gespernya itu, di pala gespernya ada tulisan Arab gundul. Kita nggak ada yang ngerti itu tulisan apa. Terus di 3 kertas emas itu juga ada tulisan Arab gundul, tapi kita nggak paham itu tulisannya apa. Cuma amanah dari Pak Hajinya, katanya tempelin 3 kertas ini di pintu ruang tamu, di pintu kamar, sama di pintu dapur, agar kamu aman sekeluarga, katanya kayak gitu. Terus gesper yang dikasih itu kamu pakai ya, biar kamu selamat di mana aja, katanya kayak gitu. Udah saya bacain doa kok, katanya kayak gitu. Terus ada 1 liter air botol aqua, katanya ini minumin ya ke anak kamu sama istri kamu, terutama anak kamu diminumin, katanya kayak gitu. Katanya itu air obat biar kita selamat juga, katanya. Udahlah, dipasang, terus saya diminumin air obat itu, mama juga minum, terus ayah juga minum, dengan harapan ya nggak ada gangguan kayak gini lagi. Berharap seperti itu. Oke, malam pertama emang gak ada gangguan, tapi ternyata di malam berikutnya malah makin menjadi-jadi. Setiap hari ada aja kejadian yang di luar nalar sih menurut saya. Saya itu kan dari kecil itu kan mama itu emang ngewajibin saya buat sholat gitu. Walaupun masih kecil tetap dipaksa harus sholat gitu. Udah waktunya jam sholat ya sholat. Pada waktu itu waktunya jam sholat Isya. Anak SD umur 2006 tuh masih 6 tahun ya, kelas 1. Anak SD umur 6 tahun, sholatlah saya sendiri di kamar. Jadi sekat dari ruang tamu sama kamar itu kan cuma hordeng. Biasanya kalau sholat memang ditutup hordengnya. Saya udah ambil air wudhu pakai mukena, gelar sajadah, udahlah niat sholat Isya. Pas sholat Isya baru takbiratul ihram tuh saya nunduk ngeliat Ka'bah kan. Nah, tapi ekor mata saya tuh di sebelah kiri tuh ngeliat kok ada kaki di sebelah sini. Tapi saya coba merem karena saya anaknya penakut banget. Terus udah tuh saya cepetin sholatnya. Pas udah selesai sujud, saya tuh melek berharap biar semoga kakinya nggak ada. Pas saya melek, kok kakinya makin panjang. Terus ya udah saya akhirnya lanjut sholat dengan mata tertutup gitu. Itu sambil deg-degan banget, anak SD sholat sambil deg-degan tuh nahan nangis banget pokoknya. Pas selesai sholat, pas salam kanan saya melek, aman. Pas salam kiri saya lihat tuh ada pocong tuh sambil giniin saya. Waduh. Di situ saya langsung teriak, wah mama, kayak gitu. Nangis sejadi-jadinya. Ini bukan rekayasa, tapi ini yang saya alamin gitu di rumah itu. Itu udah gak bisa ketahan lagi tuh ya? Iya. Terus saya bilang sambil nangis, mama Anggi lihat pocong, kayak gitu. Karena kan dulu ada zaman-zamannya film Pocong Mumun ya. Saya tahu itu pocong, emang bentukannya pocong kayak Pocong Mumun. Tapi saya bahasainnya, mama Anggi lihat Mumun, Pocong Mumun, kayak gitu. Kata mama, apa sih dek? Katanya kayak gitu. Pocong Mumun mana? Itu di film doang. Katanya kayak gitu. Bener mama Anggi lihat pocong, kayak gitu. Terus mama akhirnya nenangin gua. Abis itu udah tuh gua diem. Gue bilang, tapi bener mah Anggi lihat pocong. Terus mama bilang kayak,
nggak ada, itu Anggi cuma ketakutan aja. Terus mama tuh kayak ngeyakinin, nggak mungkin deh orang sholat tuh diganggu setan tuh takut kalau ada orang sholat kayak gitu. Lagi-lagi tuh nggak dipercaya. Itu kan udah kejadian itu ya. Terus nggak lama mama ke dapur lagi manasin makanan, tiba-tiba ya mama teriak pas di dapur. Itu posisinya ayah belum pulang kerja, cuma ada gue sama mama doang. Mama teriak kayak gitu. Gue samperin, kenapa mah? Tapi mama nggak mau cerita apa-apa, nggak apa-apa. Terus buru-buru matiin kompor, terus keluar ke ruang tamu sampai nunggu ayah pulang gitu. Mama bilang sama ayah, tadi mama ngeliat di belakang dapur ada laki-laki gede, katanya kayak gitu di depan pintu kamar mandi. Jadi mama tuh katanya pas lagi pas lagi manasin makanan, mama tuh kayak ada yang niup-niup di kuping belakangnya gitu loh. Jadi kan ini kan dapur, sebelahnya kamar mandi, sini pintu kamar mandi. Nah, di sini mama. Terus di sini tuh mama tuh berasa kayak ada yang niup-niup di ininya dia. Pas mama tengok ternyata ya itu mama lagi ngeliat laki-laki gede, badannya penuh bulu katanya. Terus ayah bilang, kan udah dibilang dari awal, nggak percaya sih kata ayah kayak gitu. Ayah coba nguatin, katanya udah nggak apa-apa, kan udah ada jimateng dari Pak Haji kan, katanya kayak gitu. Insya Allah keluarga aman kok, katanya kayak gitu. Ya tapi bukan aman yang didapat, malah terus ditongolin itu dan itu terus. Sosoknya itu lagi. Sosoknya tuh ya laki-laki berbadan besar berbulu, perempuan tinggi gede yang masih saya ingat banget mukanya, bajunya putih. Terus sama 2 anak kecil yang main sama saya terus-terusan. Itu berlangsung lama, dari tahun 2006 sampai 2008. Dari saya belum punya adik sampai saya punya adik. Pernah waktu itu saya tuh lagi main sama 2 teman saya. Saya main sama dia. Jadi posisi waktu itu saya udah punya adik. Adik saya kan masih bayi, namanya ibu habis melahirkan kan pasti capek ya. Ayah juga belum pulang kerja. Mama ketiduran lah di kamar, saya ditinggal lah sendiri, yang penting anteng lah katanya kakaknya. Ini 2008 ya? Itu masih 2007. Oh ini masih 2007? Belum 2008. Saya main di ruang tamu sendiri. Terus, itu tuh posisi masih jam 8:30 lewat malam. Teman saya itu ngajak, ayo main di luar kayak gitu. Terus saya bilang, gak boleh, kata mamaku gak boleh main di luar, udah malam. Gak apa-apa, buka aja pintunya. Teman saya ngomong kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya gue buka pelan-pelan, kan kuncinya kan ngeslot gitu ya, pelan-pelan biar mama nggak tahu. Nah di depan itu kan ada bekas tebangan pohon kelapa. Ada ini kan di pinggir-pinggirannya tuh kayak ada tanah bekas tanaman pohon kelapanya itu. Nah ya udah, gue main tanah di situ sama mereka. Mama gue kebangun ya, marahin gue, Anggi, kenapa sih main di luar? Kan udah dibilang jangan main di luar. Udah malam katanya kayak gitu. Mama bilang, ngeyel banget sih jadi anak. Terus gue bilang gini, enggak, Anggi lagi main sama teman, katanya kayak gitu. Teman mana teman? Ini Anggi lagi main sama teman, main tanah. Nah di situ mama mulai ketakutan karena mama lihat gue main di teras sendiri. Tapi ada ceplakan tangan tuh sampai ke atas dinding atas gitu loh. Aduh. Sedangkan dia tahu tinggi gue tuh belum setinggi itu. Gak mungkin tangan lo ya kak? Kan total berarti 2 tahun ya gue tinggal di situ ya. 2 tahun tinggal di situ ya banyak kejadian-kejadian. Lebih sering sih gue ngeliat pocong sih. Di rumah itu? Iya, pocong yang waktu itu nengok gue sholat. Dan sosoknya pocong itu terus? Pocong itu terus. Bukan gonta-ganti sosok ya? Bukan, pocong itu terus. Yang sering nongolin ke gue tuh pocong itu terus. Itu barengan sama temen-temen kecil yang sosok temen kecil tadi, itu barengan tuh? Barengan. Sampai 2008? Sampai 2008. Akhirnya karena nggak kuat ya di situ banyak banget gangguannya. Terus juga ayah tuh bilang, nih kayaknya rumah nggak bagus, katanya kayak gitu. Banyak banget jinnya, udah gitu bikin rumah tangga berantakan. Soalnya emang posisi setelah tinggal di situ tuh ayah sama mama sering berantem. Hal sepele tuh diributin, sering banget deh. Kayaknya sampai setiap hari berantem deh. Salah satunya kayak dari ngurusin anak yang anak ngelihat ini, iya, betul. Anggi ngelihat sosok ini terus ujungnya jadi berantem lagi. Ekonomi mulai agak turun. Terus udah
pusing mikirin kerjaan, ekonomi turun, istri laporan, anak ngeliat ini, jadi itu emosinya meledak-meledak kayak gitu. Terus akhirnya niatlah kita pindah ke Bekasi, rumah yang sekarang. 2008 kita pindah ke Bekasi dengan harapan ya udah hidup jadi lebih baik, lebih tenang kayak gitu. Pindah ke Bekasi itu jimat masih tetap dibawa sama ayah, karena ayah masih percaya itu jimat emang bisa bikin selamat gitu loh. Terus akhirnya pindah ke Bekasi, baru pindahan, saudara-saudara kan bantuin ngerapiin barang-barang pindahan. Itu kita udah disambut ular kobra di depan rumah. Di depan rumah? Di depan rumah. Ular beneran ya? Ular kobra beneran di depan rumah. Itu posisinya sampai di rumah yang sekarang itu jam 12 kurang. Ngeliat ular kobra. Ya sebenarnya ngeliat cuma ayah sih, ayah kaget, terus ayah ngasih tahu saudara yang lain, terus teng azan zuhur, abis itu pas balik udah nggak ada ularnya. Oh, jadi ditinggal cuma buat ngasih tahu orang ada ular? Iya. Ular hilang nih? Iya, hilang pas lagi teng Allahu Akbar kayak gitu. Terus saudara-saudara pada nanya, mana ularnya? Ini tadi lo bener ada di depan, kata ayah kayak gitu. Nggak ada ular. Terus akhirnya ya udah beres-beres. Terus nata-nata barang, jimat dipasang lagi dengan harapan ya pengen hidup lebih tenang. Tapi ternyata 1 hari doang tenangnya, besoknya kita digangguin lagi. Jadi saat udah beres hari pertama beberes dan udah selesai tuh? Udah selesai, besoknya kita dapat gangguan lagi. Jadi pas hari kebesokannya, jadi itu posisi kan rumah belum direnov pada saat itu ya. Kamar masih 1, dapur masih di belakang, cuma ruang tamu. Karena gue udah besar, gue tidurnya di ruang tamu, dipisah sama adik kan, mama sama adik, gue sama ayah tidurnya. Pada saat 2008 itu yang baru pindah di kafling itu cuma gue sama tetangga gue di ujung sebelah sana. Sisanya tuh masih pondasi yang masih dibangun. Oh, oke. Masih belum banyak rumah ya? Masih belum banyak rumah, itu masih kampung banget. Jalanan juga masih rusak. Waktu itu pernah ada om dari Jawa nginep ke rumah. Ini di rumah yang baru ya, nginep ke rumah om dari Jawa. Dia sama 2 anaknya. Jadi karena dia lagi main ke rumah, yang tidur di kamar itu 2 anaknya, 1 adik, 1 gua sama 1 mamah. Jadi 1 kamar tuh berlima, cewek-cewek semua. Sisanya di ruang tamu cuma ayah sama om gua doang. Kan posisi rumah itu kan pintu, sini sekat ruang tamu, sebelah sini kamar, sini kamar mandi, terus sini pintu dapur. Nah, tengah malam itu, om gue pengen ngambil minum ke dapur karena haus. Pas balik ngambil minum, itu sekitar jam 1:30 malam ya. Om gue cerita sama kita semua. Om gue tuh ngeliat ada, ya lagi-lagi di pintu dari dapur mau ke ruang tamu itu, ngeliat laki-laki besar tinggi. Pakai baju. Om gue tuh ngiranya tuh ayah gue, nepok, mas Irwan kayak gitu. Mas, pas nengok ternyata bukan, taring panjang, rambutnya berekele, tapi pakai baju ayah gue. Pakai baju bokap? Iya. Ukurannya juga jauh lebih tinggi dari bokap? Jauh lebih tinggi, tapi pakai baju yang sama. Dari belakang itu kayak ayah sebenarnya. Cuma pas balik badan ternyata langsung begitu wujudnya. Seserem itu ya? Seserem itu. Kebetulan om itu emang bisa ngeliat kayak gitu, anak indigo juga. Nah di situ terus kayak Allahu Akbar, om kayak gitu kan, kayak kaget. Tapi om karena udah biasa ngeliat kayak gitu, ya udah sama dia dilewatin aja. Pas besok paginya, setelah sholat subuh, kan pada bangun tuh. Pas lagi kumpul mau sarapan, dia bilang, Mas, malam saya ngelihat sampean, katanya kayak gitu di pintu depan dapur. Saya kira itu sampean, katanya kayak gitu. Pas saya tepuk, taunya beda, bukan sampean. Kata om kayak gitu. Kata ayah, emang apa yang kamu lihat? Katanya kayak gitu. Iya, perawakan dari belakang tuh sampean, Mas, kan orang Jawa ya. Tapi pas balik ke aku tuh, ternyata wujudnya udah berubah, gede berekele, taringnya tuh panjang. Terus di situ kayak om aku bilang, ini sebenarnya rumah banyak loh mas kayak gitu.
Om udah ngomong gitu? Iya, om udah ngomong kayak gitu. Tapi ayah selalu bilang, enggak ini mah udah dibersihin re, gitu manggil om aku kan Care ya. Udah dibersihin re, udah ada pelindungnya juga. Terus kata om aku, enggak tapi bener ini banyak mas, katanya kayak gitu. Ntar coba ya saya wiritin, semoga sih bisa hilang kayak gitu. Terus mama bilang, ya udah re, hilangin aja, ini kan rumah kita, mereka nggak boleh ikut tinggal di sini, kata mama kayak gitu. Gimana pun ya ini rumah kita kayak gitu. Akhirnya om tuh ngewiritin tuh rumah, tapi di tengah-tengah wirid tuh om nggak kuat. Om sih bilang katanya terlalu banyak. Mama nanya terlalu banyak itu berapa? 3, 4, 5, katanya kayak gitu. Enggak mbak, terlalu banyak itu ngepung semua rumah, katanya kayak gitu. Om ini nggak kuat kayak gimana yang dialamin sama si om? Nggak kuatnya tuh katanya terlalu berat, nggak Impact kuat ke ngadepin. badannya? Iya, kan kalau misalnya kita ngebersihin jin kayak gitu kan butuh energi yang banyak. Sedangkan saat itu om nggak kuat buat ngadepin sebanyak itu. Akhirnya om kayak, coba deh cari orang pintar, katanya kayak gitu. Disuruh cari orang pintar, ayah balik lagi ke Haji. Katanya bilang, Pak Haji, rumah saya yang sekarang juga kok banyak setannya ya, katanya kayak gitu. Terus dikasihlah air lagi, dikasih air yang baca-bacaan, ada tulisan Arab gundulnya lagi di dalam air 1 liter itu, katanya nanti siramin ke sudut-sudut rumah, taruh di air galon biar diminum satu keluarga, sisanya taruh di kamar mandi, katanya kayak gitu, buat mandi satu keluarga. Udah ngelakuin itu, tapi ya lagi-lagi bukan tenang yang kita dapat, malah terlalu banyak gangguan yang kita. Malah lebih lagi dari sebelumnya? Malah lebih lagi. Udah gitu, gue tuh memang bisa ngelihat. Cuma makin lama makin besar ini karena gue udah mulai takut ngelihat. Jadi gue selalu berdoa, ya Allah gue tuh penakut, jangan kasih lihat dong. Kalaupun mereka ada, gue pura-pura nggak lihat. Makin lama ekonomi bener-bener seret banget. Buat makanannya tuh sehari makan sehari enggak, sehari makan sehari enggak. Maksudnya sehari makan sehari enggak tuh orang tua gue ngalah buat anak-anaknya gitu, saking susah banget. Bahkan yang tadinya gue makan bebas kayak mau ayam 3 nggak apa-apa, ini mah dijatah ayam 1 bagi 2 ya. Kayak gitu, saking sesusah itu. Udah gitu adek gue jadi sakit-sakitan bentar-bentar, gue pun juga jadi sering kesurupan. Makin sering kesurupan setelah itu. Ini setelah jimat yang kedua dari Pak Haji tadi ya? Iya, setelah dapet jimat yang kedua malah makin. Ya udah kan kayak, ini udah di luar batas, kata mama kayak gitu. Sampai karena keluarga gue tuh nggak tenang, sampai kita tuh kurus kering semuanya. Ayah gue yang tadinya gemuk badannya jadi kurus, mama jadi kurus, gue kurus, adek kurus. Ini ayah sefanatik itu sama pengobatan yang alternatif kayak gini ya? Iya. Dengan jimat-jimat tadi Dengan ya? jimat itu. Karena memang ayah tuh dari latar belakang keluarga yang memang fanatik kayak gitu. Sedangkan kalau mama tuh lebih ke logik. Juga pernah di suatu waktu, gue kan punya adik. Jadi adik gue tuh waktu itu masih umur 4 tahun apa 3 tahun ya, gue lupa. Dia tuh bilang katanya, ya dia tuh ngeliat kakak keluar rumah. Angga ikutin lah, kata dia kayak gitu. Kan namanya Angga ya. Angga ikutin kakak, jalannya cepet banget. Tapi Angga nggak dapet, katanya kayak gitu. Masih kecil dia ngomong kayak gitu. Itu lo tau gak sih selama proses dia ngikutin gue, sebenarnya kita tuh kayak nyadar, si Angga kemana, kok nggak ada. Akhirnya kita pada nyari-nyari adek gue tuh, dibantuin sama warga-warga. Ternyata pas ditemuin, adek gue ada di pohon pisang. Di kebun pohon pisang. Jauh ya rumah? Jauh dari rumah. Lagi jongkok diem begini. Itu pun ditemuin sama RT. Si Angga nih, kayak gitu. Ini kalau jalan kaki berapa menit dari rumah? Sekitar 7-8 menit. Jauh dong, lumayan jauh ya? Jauh. Dia posisinya kayak sambil gini, sambil diem, kayak masih bengong, kayak gitu. Tengah kebun nih? Di tengah kebun, karena pada saat itu masih banyak kebun. Terus udah tuh dibawa pulang, diobatin sama orang yang bisa di daerah rumah gua. Terus katanya, ini anak mah dibawa, katanya kayak gitu. Ini anak diajak main, katanya kayak gitu. Tapi untungnya belum sempet ditarik, udah ketahuan. Anak ini udah ditemuin gitu? Kayak gitu. Nah pas si Angga udah sadar, udah enakan badannya, ya dia ditanya, Dede tadi ikut siapa?
Ya Angga ikut kakak, Angga lihat kakak keluar rumah, kakak larinya cepet, Angga ikutin, tapi Angga nggak dapet katanya kayak gitu. Di situ akhirnya mama gue kayak udah mana ekonomi lagi susah, buat makan aja nggak ada, terus kok rumah nggak aman gitu loh. Ada aja kejadian kayak gini ya. Sering berantem sama suami juga, akhirnya mama kayak lebih lagi lah ngedeketin diri sama Allah, banyak ngaji, ketemulah sama ustadz yang bisa ngeruqyah kan. Waktu itu ketemu di kajian, terus mama tuh cerita, Pak Ustadz di rumah saya kok banyak banget kejadian yang janggal ya, ekonomi saya aja diseret banget, katanya kayak gitu, padahal tadinya apa-apa saya serba cukup, katanya kayak gitu. Terus boleh nggak Pak Ustadz kalau misalnya dicek rumah saya minta ruqyah, katanya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, mama yang maunya ruqyahnya ruqyah syariah. Akhirnya waktu itu didatengin lah sama Pak Ustadz. Tadinya ayah tuh bilang kayak, Pak Haji aja, masih Pak Haji lagi. Bokap masih balik lagi ke Pak Haji tadi. Iya, karena ayah punya pengalaman katanya berobat di sana. Pernah berobat waktu bujang. Pas palanya ada benjolan tuh isinya keluar. Jadi udah nggak ada benjolannya lagi semenjak kita percaya banget sama itu. Oke, karena ada satu kejadian sembuh secara tiba-tiba gitu. Jadi karena itu ayah sepercaya itu sama Pak Haji ini. Oke. Terus kata mama, enggak, ini mah udah nggak bisa, mama belajar nggak kayak gini tuh, katanya kayak gitu. Terus mama kayak ngejelasin, kan di Al-Quran sendiri juga ada pengobatan alternatif kayak ruqyah, ya udah kita ruqyah aja lah, katanya kayak gitu. Terus akhirnya Pak Ustadz datang melihat rumah. Ruqyah aja maksudnya nggak usah pakai jimat-jimat ini lagi gitu. Mama tuh sebenarnya udah lama curiga kayak, apa sih jimat ditempel-tempel kayak gitu. Terus juga katanya gesper biar karirnya melejit, katanya kayak gitu, biar aman kemana-mana. Tapi buktinya rezeki jadi seret, karir ayah ya mentok di situ-situ aja. Itu gesper itu berarti selama bertahun-tahun dipakai terus? Dipakai buat kerja. Oke. Katanya biar kemana-mana selamat. Buktinya ayah kalau jatuh ya jatuh aja waktu itu. Jatuh dari motor aja. Akhirnya ya udah manggil Pak Ustadz lah ke rumah. Itu tahun 2016. 2016 awal waktu itu. Manggil Pak Ustadz ke rumah, Pak Ustadz ngeliatlah rumahnya. Terus Pak Ustadz lihat, astagfirullahaladzim, Pak Ustadz pas ngeliat kayak ada yang ditempel-tempel, ini kita musnahkan aja ya, kata Pak Ustadz kayak gitu. Langsung ngomong gitu? Iya, kata mama, yaudah musnahin aja Pak Ustadz, diambil semua jimat. Pas dibuka, ya tulisan Arab, Pak Ustadz lagi-lagi istighfar. Pak Ustadz bilang, ibu tahu nggak arti dari tulisan Arab gundul ini? Tulisan Al-Quran bukan, kata mama kayak gitu. Bukan, ini mah nama-nama jin, katanya kayak gitu. Jadi selama ini yang katanya bisa buat ngelindungin rumah dari segala gangguan, ya sebenarnya bukan berlindung atas nama Allah, tapi berlindung atas nama jin, katanya kayak gitu. Terus abis itu udahlah dibakar semuanya. Yang jimat-jimat yang ditempel itu dibakar, dimusnahin, sambil dibacain ayat Al-Quran kan. Ini yang ngebakar Pak Ustadz. Tapi ayah udah tahu saat itu? Ayah udah tahu saat itu. Ayah ngikutin juga apa yang dilakuin sama Pak Ustadz ini? Iya. Oke. Berarti dibakar dengan persetujuan ayah juga? Iya. Oke. Terus ayah langsung kayak dinasehatin, sebenarnya ini jatuhnya musyrik loh Pak, Bapak percaya selain Allah, katanya kayak gitu. Pak Ustadz masih nanya lagi, ada lagi nggak kira-kira yang masih disimpan? Terus ayah bilang, ada sih Pak Ustadz, gesper yang dari haji beliau gitu, katanya. Tapi ada tulisan Arabnya juga. Pas dilihat sama Pak Ustadz, ini juga bukan tulisan Al-Quran Pak, tapi ini nama-nama jin, katanya kayak gitu. Sama dengan apa yang ditempel? Sama dengan apa yang ditempel. Terus akhirnya ya udah dimusnahkan, dibakar. Abis itu proseslah ruqyah rumah. Jadi kita baca surat Al-Baqarah. Jadi ada satu wadah air, satu ember. Kita muterin ember itu, baca Al-Baqarah tuh sampai habis, ganti-gantian. Habis itu air bacaannya itu ya udah kita siram-siramin ke sudut-sudut rumah. Terus Pak Ustadz tuh ngajarin kita cara ruqyah mandiri. Terus Pak Ustadz bilang, katanya yang sudah ya sudah, katanya kayak gitu. Kalau dulu pernah percaya kayak gitu, sekarang jangan. Terus ya lagi-lagi dikasih tahu nggak ada penolong yang bener-bener nolong tuh selain Allah, katanya kayak gitu. Justru malah minta tolong ke haji itu malah kamu disesatin kan, katanya kayak gitu.
Akhirnya udahlah mulai kita rajin sholat, terus kita rajin ruqyah mandiri, terus rumah juga sering kita bacain murotal setiap malam tuh. Habis itu ya udah keadaan ekonomi berangsur-angsur membaik. Terus ya saya sih ngerasain nggak ada gangguan lagi. Sosok-sosok yang Kak Anggi lihat di rumah itu semuanya nggak ada muncul lagi? Nggak tiba-tiba langsung brek gitu, enggak. Tapi yang dari luar tuh tiba-tiba setelah 1 hari ruqyah kemarin, hari itu hilang gitu aja. Oh, berarti dari saat itu nggak ngeliat sosok-sosok aneh-aneh lagi di rumah? Kadang masih, cuma nggak sesering dulu. Oke. Cuma ya lagi-lagi karena saya dikuatin sama Ustadz kalau misalnya ngeliat itu jangan takut gitu. Jadi ya udah saya kalau misalnya ngeliat itu baca-baca ya ayat kursi kayak gitu. Kalau sholat lagi ngerasa takut ya udah tetap saya lanjutin sholatnya. Terus keluarga waktu itu dianjurin buat sholat tahajud, sholat duha kayak gitu kan. Terus lama-lama ya udah nggak pernah ngelihat hal-hal aneh di rumah, kecuali di luar ya. Kalau di luar masih suka. Kalau di rumah ya udah nggak pernah ada lagi sih. Dan habis ini gangguan-gangguan sosok berkurang, Iya. ekonomi itu berangsur baik. Ayah mulai dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke, berubah langsung semuanya. Langsung berubah, tapi nggak langsung kayak bulan besok. Enggak, berangsur-angsur. 2017 mulai dapat kerjaan yang lebih baik, 2018-nya naik gaji, 2019-nya naik jabatan, terus adek udah nggak mulai sakit-sakitan, terus udah nggak mulai ada nggak ada gangguan-gangguan lain lagi. Setelah bertahun-tahun hidup sama jimat ini dan jimat ini dibakar tuh, abis itu semuanya berangsur baik ya? Iya. Pelan-pelan ya, tiap tahunnya ya? Iya, ya dengan kita bertobat sama Allah juga. Ngelakuin amalan-amalan sholat kayak gitu. Zikir pagi petang. Ngaruhnya jimat yang dipercaya ini sama kehidupan sama keluarga nih ya? Iya, betul. Sama ekonomi, sama apa yang dialamin di rumah gitu. Betul. Makanya jangan pernah percaya sama orang yang nawarin dia bisa mengobati dengan memberi jimat tuh jangan pernah percaya. Dengan ada pegangan-pegangan yang seperti itu ya? Iya, malah itu sebenarnya menyesatkan kita. Kalau ya saya juga belajar di kampus gitu kan, saya dari Muhammadiyah ya, nggak ada berobat yang diiming-imingin kayak nanti dapat jimat lo pakai ya biar lo selamat, nggak ada kayak gitu. Setelah itu diajarin sama Pak Ustadz, ayah gimana nih responnya ayah tentang nasihat-nasihat dari Pak Ustadz itu? Ya ayah sih mulai pada saat itu ya, ayah tuh masih bilang, tapi Pak Ustadz saya waktu dulu bujang pernah sakit benjolan di sini, berobat sama dia, diobatin pakai cincin, terus benjolannya keluar, terus saya udah nggak sakit lagi. Pak Ustadz langsung skakmat. Bapak tahu nggak dia bersekutu dengan jin? Langsung ditembak seperti itu? Iya. Itu Bapak kalau misalnya kita ada benjolan di sini logikanya kita tuh harus ke rumah sakit dioperasi buat ngangkat benjolannya kan. Tapi bagaimana bisa katanya kayak gitu, cuma dikerok-kerok pakai cincin benjolan itu langsung keluar, gimana logikanya kayak gitu. Terus di situ ya langsung kayak diem aja. Dan kayak gitu. Itu yang nggak bisa dilawan juga sama ayah setelah dikasih tahu benernya ya. Ini pandangan dari Pak Ustadz selain Pak Haji tadi ya. Iya betul. Karena selama ini yang dipegang sama ayah ini cuman omongan Pak Haji Iya, betul. gitu aja terus ya. Dan sampai keluarga sampai ngerasain yang tadinya ekonominya lumayan sampai makin turun tuh dirasain sama keluarga tuh soalnya. Dirasain. Segitu besarnya impactnya ya Kak. Soalnya kayak ekonomi makin lama makin turun, terus konflik makin lama makin banyak, dan sebenarnya Mama udah tahu tentang kayaknya penyebabnya ini gitu, cuman ayah nggak bisa dilawan karena lagi kepegang sama omongan-omongan dari Pak Haji tadi. Cuma memang ayah itu kan tipikal yang dia itu menonjol di rumah. Ya kepala keluarga lah ya. Iya. Karena kepala keluarga dan lumayan keras dengan prinsipnya gitu. Betul. Jadi karena dia merasa pemimpin, semua harus ikut dia. Kayak gitu. Jadi makanya Mama gak ada pilihan lain buat ya selain manggil Pak Ustadz ke rumah, karena ya Mama ngasih tahu ya nggak pernah didengar waktu itu. Ya cuman cari alternatif lain gimana caranya
ayah bisa dengerin omongannya tapi lewat sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Betul. Sampailah ke Pak Ustadz ini. Betul. Pak Ustadz ini Pak Ustadz asli dari sekitaran rumah yang baru di Bekasi ini? Enggak, pada waktu itu lagi ada, maaf tadi kan saya bilang kajian ya, ruqyah massal waktu itu. Oke. Ruqyah massal di masjid. Sebelahnya itu kan perumahan. Ada ruqyah massal di komplek perumahan itu? Betul. Oke, ruqyah massal ini maksudnya ruqyah orang nih? Iya, ruqyah orang. Orang diruqyah sama Pak Ustadz ini? Betul. Berarti Pak Ustadz ini diundang sama komplek itu Betul. Buat ada kajian dan ruqyah itu? Terus mama dapat info, terus ya udahlah mama datang ke sana. Berani nanya ke Pak Ustadz ini? Iya, betul. Minta tolong? Terus mama pas selama di sana yang ngelihat ya banyak orang yang diruqyah tuh ya reaksinya aneh-aneh kayak gitu. Terus pas sebelum ruqyah itu kan Pak Ustadz kan pasti kan ngasih kayak ceramah gitu kan, penyebab gangguan jin itu ada salah satunya ya percaya dengan hal-hal yang bisa buat selamat selain minta sama Allah ya kayak jimat-jimat gitu. Oke, berarti nyokap mencoba nyamperin Pak Ustadz ini dan minta tolong buat cekin rumah ini sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Iya, betul. Dan untungnya Pak Ustadz ini mau ya buat datang ke rumah ya. Untungnya pada saat itu memang udah jalannya gitu. Dari sekian banyak yang minta tolong gitu, Pak Ustadznya sendiri langsung turun tangan ngelihat mama. Akhirnya ya udah dibawa ke rumah. Tapi nggak langsung hari itu ruqyah, enggak, pakai janji temu lagi. Nunggu ayah janjian kapan keluarga ada di rumah, kapan Pak Ustadz ini bisa datang. Iya, betul. Oke, dan emang udah dikasih jalannya aja biar Pak Ustadz ini bisa datang ke rumah ya? Iya, betul. Waduh, dan di situ ngerasain gimana seremnya, gimana maaf ya susahnya apa yang dia jalanin, impact dari jimat-jimatan tadi ya. Betul. Dari tahun 2006 ke 2016 berarti 10 tahun masuk ke musyrik itu terus bener-bener ngancurin ekonomi, kesehatan, mental semuanya dihancurin banget. Dan ini cerita pengalaman yang dari kecil yang sosok-sosok ini banyak orang ngalamin di saat umur segitu ya, SD gitu kan banyak banget orang yang ngalamin kecil ngelihat apa dan ini pengalaman yang berlanjut dan impactnya segitu gedenya ya, dari ibaratnya kayak dikasih kisi-kisi lah ngelihat sosok ini. Betul. Dan bokap kalau dari awalnya yang Kak Anggi tahu emang bisa ngelihat sosok-sosok seperti ini juga. Kalau ayah kadang-kadang sih dia, tapi nggak sesering gua gitu bang. Tapi nyadarnya itu emang di saat tadi tuh 2006 tadi tuh. Iya, betul. Nyadarnya apa yang Kak Anggi lihat sama apa yang bokap lihat di mimpinya sampai ngigo-ngigo itu. Iya, betul. Dan itu trigger awal bokap ini datang ke Pak Haji itu ya, untuk minta tolong bersihin rumah, tapi malah makin semuanya malah ngumpul di rumah tuh ya. Iya, betul. Dan Om ini tadi bilang dia nggak kuat dengan ini, cuman nggak tahu penyebabnya dari mana ya, si Om ini. Jadi nggak tahu penyebabnya itu jimat, cuman mau bersihin tapi nggak kuat gitu. Betul. Kalau Pak Ustadz dari datang udah tahu, oh ini penyebabnya ke jimat yang nempel ini. Karena memang waktu itu kan jimat ditempel di depan pintu, orang baru masuk pun juga ngelihat ada jimat di situ. Oke, tapi Om nggak kepikiran ke jimat itu ya? Enggak, Om nggak kepikiran karena ya balik lagi Om juga kejawen, Jawa banget. Om tuh sama juga main jimat, tapi gimana ya? Bisa ngebersihin rumah. Ya. Fanatik dengan hal-hal mistis, dengan jimat keris dan lain-lain kayak gitu ya? Kayak gitu. Sama aja Om. Tapi sekarang di rumah setelah kejadian itu di 2016 semua bersih tuh, nggak ada jimat-jimatan atau bokap kan deket sama Om juga, nggak ada benda-benda pusaka atau kayak gitu. Udah nggak ada. Dulu ayah sempat punya kayak batu akik yang katanya di dalam ada yang jagain, udah dibuang sekarang. Itu semuanya dijauh-jauhin tuh ya. Tapi ya tetap aja kan dulu itu udah jadi habitnya ya udah kebiasaan percaya sama kayak gitu. Sekarang juga kadang tuh kalau misalnya tiba-tiba badannya sakit,
apa ini kiriman ya, ayah langsung mikir kayak gitu. Tapi lagi-lagi gue tuh selalu bilang enggak ya, ini mah kolesterolnya lagi naik deh, gue selalu kayak gituin. Dialihin dan dikasih pengertian ya. Karena kan kebetulan punya alat cek kolesterol. Kalau misalnya ayah udah mulai ngerasa aduh pegel banget nih kayaknya kiriman deh, enggak ini mah kolesterolnya naik, coba deh kita cek. Pas dicek bener 200 lebih. Nah di situ ayah mulai kayak lebih percaya omongan gua gitu. Ditambah lo di bidang kesehatan juga nih kerjaan ya. Jadi setiap ayah berpikiran aneh-aneh tentang badannya, terus dikasih pengertian dan beneran dicek. Yuk dicari tahu yuk ini ini sakitnya apa nih? Iya. Ternyata bener ada sakitnya ya, nggak selalu ke mistis kayak gitu ya. Selalu gue alihkan dengan itu. Oke. Waduh. Dan ya alhamdulillahnya udah semua itu udah berubah ya kak? Udah. Udah lebih baik daripada sebelumnya. Udah jauh dari itu ya. Udah aman banget sih rumah, udah adem. Karena kan sampai sekarang juga Murotal ya tiap malam selalu kita setel gitu. Sampai saat ini? Sampai saat ini mau tidur pun. Setiap malam selalu nyetel Murotal? Iya, di ruang tamu. Jadi kita punya speaker, ada USB, kita colok di situ. Jadi selama... Dan itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Enak lah di rumah ya? Iya, jadi rumah tuh adem. Tiap malam dengerinnya Murotal, berarti nggak nonton FTV sinetron? Bukan. Oke, jadi ya... Emang sebesar itu impact negatifnya, tapi ya kesininya juga jadi tahu hal-hal benernya itu seperti apa lah ya. Betul. Waduh, nih hal-hal sulit yang dialamin dan Kak Anggi ceritain kesini nih, gue terima kasih banyak udah ceritain hal yang satu ini nih Kak. Iya, sama-sama. Dan mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Kak Anggi sedari dulu. Apa yang dialamin keluarga Kak Anggi, apa yang dialamin sama ayahnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana, dan apakah kalian ada yang merasakan hal-hal yang sama seperti Kak Anggi rasain dari waktu kecil dulu juga ya. Dan Kak Anggi ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share buat teman-teman? Oh, ada Instagram anggraini.anggi_3. Oke, nanti kalian lihat di bawah tuh. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan sekali lagi makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Sehat-sehat terus buat Kak Anggi, buat keluarga. Amin. Semoga kedepannya juga makin tenang, makin berkah, makin sukses ya. Amin ke depan. Ya Allah, makasih. Salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat terus. Amin, makasih. Dan buat temen-temen yang sudah nonton video ini, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru setiap videonya Narasi Misteri. Ya udah, kalau gitu gua Randy Mulya pamit, ngewakilin Kak Anggi pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,